teman-teman yang pengen ekspor perikanan dari Indonesia, jangan di skip. Nah ini teman-teman komunitas Bisa Ekspor yang habis belajar terus mereka langsung action dan berhasil ekspor. Mau tahu nggak nilainya berapa? Nih lihat nih, nilainya $39.500 atau kurang lebih 500 juta lebih. Keren banget, keren banget. Tuh order kedua, thank you semua ajarannya, keriah amat. Lanjut ketiga, wow, miliaran dia udah pasti. Yang diekspor itu ikan bandeng. Jadi kalau kalian yang tahu kayak, wah daerah saya banyak ikan bandeng, ya ikan bandeng bisa diekspor. Tadi itu adalah kontainer ketiga. Nilainya aja kurang lebih setengah miliar lebih. Dan bayangin berat di dalam waktu 1 bulan itu udah ekspor totalnya 3 kontainer atau 1,5 miliar. Yang berpikir sekarang ikan bandeng cuma jualannya di pasar, sekarang bisa jualan di pasar, tapi pasar luar negeri. Emang komunitas Bisa Ekspor bukan kaleng-kaleng. The best. Yes, yang kalian lihat itu namanya Pelayaran One. Pelayaran One itu asalnya dari Jepang. Jadi Pelayaran One adalah konsorsium dari 3 perusahaan. Yang pertama NYK atau NYK, MOL, sama K-Line. Karena masalah persaingan bisnis, jadi 3 pelayaran itu gabung jadi satu supaya mereka tuh bisa menangin pasar. Nah di video yang tadi kalian lihat itu namanya One Apus. One Apus itu dibangun di 2019 dengan kapasitas daya angkut 14.105 kontainer dengan panjang kurang lebih 365 meter atau setara dengan 3 kali panjangnya Gelora Bung Karno. Dan tahu nggak, jadi si One Apus itu punya kecepatan 14,5 knot atau setara dengan 26,7 km per jam. Bayangin coba kita kirim barang dari Jakarta ke Amerika dengan kecepatan 30 km per jam di laut pula. Makanya gak heran durasi kapal itu panjang-panjang 40-50 hari. Kurang lebih kayak gitu. Jurusan hukum apa korelasinya dengan dunia ekspor? Pasti ada dong. Bisa aja teman-teman yang kuliah jurusan hukum bisa kerjasama dengan Bisa Ekspor atau Kementerian Desa atau Kementerian Koperasi atau apapun itu instansi pemerintah yang memang berfokus kepada petani dan UMKM. Ya kalian bisa ngajarin mereka apa saja terms-terms yang mereka harus lakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu kalau di sisi petani. Kalau di bisnis international trade itu sendiri, mungkin aja kalian bisa jadi konsultan para eksportir yang mereka akan melakukan kerjasama internasional antar negara. Kalian bisa jadi advisor atau penasihat hukum buat si bisnismen itu tersendiri. Kayak gue contoh ya, gue ada bisnis ke Brazil gitu. Dan itu ada terms-terms apa aja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan antara gue dan si pembeli. Kalau misalnya salah satu pihak itu ternyata tidak bisa melakukan bagiannya, itu kan biasanya ada klausul-klausul yang mengikat. Dan menurut gue kalian bisa kayak ngebantuin edukasi di sisi itu. Ya cuma di sisi level petani tapi di sisi para pebisnis. Bisa juga tuh jadi advisor hukumnya Bisa Ekspor. Buat manajemen ada korelasinya dengan dunia ekspor atau enggak? Jawabannya ya pasti ada dong. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara manajemen bisnis, kan bicara soal supply demand. Di Indonesia ini banyak party atau banyak pihak yang terlibat dalam dunia ekspor. Mulai dari petani, dari tengkulak, dari pabrik, dari pemerintah. Pihak tersebut akan mengurus kayak produk-produk yang ada di daerah, bagaimana transaksi itu berjalan, bisnis flow-nya, dampak ekonominya, social impact-nya, supaya semua pihak itu win. Petani untung, pebisnis untung, pemerintah untung. Dan menurut gue teman-teman yang kuliah di manajemen, kalian punya keahlian di sana. Bagaimana bisa menciptakan bisnis ekspor yang fair trade. Tapi di luar itu semua kalian tetap harus belajar ekspornya dulu, supaya kalian bisa ngerti part-part mana aja yang kalian bisa improve. Jadi menurut gue teman-teman yang kuliah di manajemen, kalian sekarang jangan cuma kuliah doang, tapi kalian tahu apa yang akan kalian kerjakan setelah kalian lulus nanti. Contohnya misalnya ekspor, ya belajar ekspor, ya apapun itulah. Intinya kalau kita bicara manajemen, ya kita bicara overall business. Ya nanya juga nonton video ini, gue pengen ngomong satu hal penting buat kalian semua. Banyak sekarang anak-anak muda ini tuh FOMO. FOMO itu fear of missing out. Artinya sekarang anak muda tuh kayak banyak takut ketinggalan akan sesuatu gitu loh. Salah satu contoh yang paling banyak terjadi adalah ikut-ikutan main saham. Jadi kenapa gue speak up soal ini? Jadi teman-teman gue tuh banyak yang nanya ke gue, Julia lu ikutan nggak? Julia lu ikutan nggak sih? Mumpung nih lagi pada naik semuanya. Ya kayak gitu-gitulah. Dan akhirnya gue berpikir, oh iya bener juga ya. Banyak orang sekarang fear of missing out. Mereka tuh takut ketinggalan akan sesuatu. Kayaknya lagi menguntungkan, semua pada ikut ke sana. Mungkin ini banyak dialami sama teman-teman semua. Sampai akhirnya gue ngomong di video ini. Gue tidak menjelekkan siapapun, tapi gue pengen kasih advice dan pandangan gue buat kalian semua. Just stay fokus, intinya stay fokus. Kalau kalian yang pengen ikut-ikutan kayaknya pasti naik atau pasti untung, mendingan jangan. Tapi kalau kalian sudah terlatih, ya boleh. Intinya gue boleh bilang sekarang mendingan kalian fokus sama apa yang ada di tangan kalian dan kembangkan itu sampai berhasil. Teruntuknya gue ngebahas jurusan apa aja yang memang ada korelasinya dengan bisnis ekspor. Sekarang gue pengen ngebahas gimana kalau teman-teman yang tidak kuliah. Kalian gak usah khawatir, gue aja gak kuliah. Tapi yang paling penting adalah kalian harus ngerti flow bisnisnya dulu. Yang pertama ngerti flow bisnisnya. Yang kedua kalian punya experience-nya dulu.
Menurut gua, kalian ini kan kayak udah punya pengalaman, kayak misalnya jualan barang kecil-kecilan, jualan online, terus dagang atau apapun itulah. Itu kalian bisa pakai sebagai modal kalian untuk bisnis ekspor. Kayak modal kalian itu kalian harus sudah bisa negosiasi, kalian harus sudah bisa nawarin produk, ya melakukan promosi, terus kerjasama dengan beberapa pihak. Menurut gue ilmu-ilmu tersebut kita bisa dapat dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya. Intinya kita harus sadar dulu soal itu. Jadi sekarang buat teman-teman yang tidak kuliah, tenang aja. Tenang, ada gue di sini. Gue juga kagak kuliah, tenang aja. Gue boleh bilang tetap aja setiap orang itu punya masa depan kok. Tergantung bagaimana kita bisa merencanakannya dan mengerjakannya. Semangat yang gak kuliah. Oke, kalau penerbangan ada nggak sih korelasinya dengan dunia ekspor? Ada banget. Ayo sekarang gue pengen tanya ke kalian semua, apa korelasinya teknik penerbangan dengan dunia ekspor? Jawab ya. 1, 2, 3. Kalau yang jawabnya pilot sebenarnya nggak salah. Tapi gue punya ide menarik nih. Teman-teman yang punya jurusan di teknik penerbangan, kalian bisa bantuin teman-teman kita yang ada di Papua, daerah tengah Papua itu loh. Mereka punya komoditas yang luar biasa dahsyat, tapi tidak pernah bisa tereksplor. Kenapa? Karena masalah logistik. Itu nggak mungkin jalan darat karena jalanannya pun tidak ada. Sekarang gimana kalau misalnya kita bisa angkut komoditas itu menggunakan drone? Yes, pesawat tanpa awak. Jadi kalian bikin kayak teknologi penerbangan seperti drone itu dengan radius yang panjang banget, jauh maksudnya. Dan kita bisa terbangin drone-nya ke daerah tersebut untuk ambil komoditasnya. Terus dikirim ke kota besar yang ada pelabuhan. Ya ini ide gila sih. Menurut gue sih bisa, tidak ada yang tidak mungkin ya. Semoga jadi. Buat kamu yang nanya ngebahas jurusan dan apa hubungannya dengan dunia ekspor. Contohnya teknik industri yang seperti ini nih. Teknik industri itu punya peranan penting dalam dunia ekspor. Tapi lebih tepatnya di sisi supply. Artinya kayak gini, contoh sekarang banyak petani itu punya barang dan sekarang itu barangnya dijual mentah. Setiap barang itu sebenarnya ada beberapa yang memang butuh olahan. Teknik industri punya peranan itu untuk bikin misalnya pabrik dengan teknologi-teknologi terbaru untuk bisa menciptakan produk-produk yang luar biasa efisien dan punya nilai tambah tinggi. Contoh selanjutnya, kalian tahu nggak sih sekarang nanam padi udah nggak nanam pakai tangan lagi? Tapi sekarang tanamnya udah pakai mobil, udah gitu kayak otomatis di belakangnya tanam. Teknik industri punya peranan di sisi supply pastinya. Bagaimana kita bisa bantu di sisi grassroots atau di sisi petani untuk punya hasil yang optimal dan hasilnya jauh lebih baik pastinya. Karena adanya jurusan kalian. Yang penting kalian terus update dengan teknologi terbaru. Itu korelasinya. Kita ke Kementerian Desa karena kita pengen ngomongin salah satu kolaborasi antara Bisa Ekspor dan Kementerian Desa. Kita akan ngebahas bagaimana bisa memberdayakan desa di Indonesia yang notabene lebih dari 65.000 desa. Bagaimana kita bisa memanfaatkan komoditas unggulan mereka dan kita bawa ke pasar internasional. Akan ada program-program menarik buat teman-teman komunitas Bisa Ekspor. Supaya teman-teman ekspor ini tahu Indonesia itu kaya banget dan banyak komoditas unggulan yang kita bisa ekspor. Jadi tungguin keseruannya di komunitas Bisa Ekspor. Jadi hari ini pengen open discussion buat teman-teman yang lagi kuliah. Jadi banyak banget di komentar-komentar yang gue bacain kayak, "Bang, gue kuliah di jurusan ini, bisa nggak sih ekspor?" Oke, gue akan bahas sesuai dengan sudut pandang gue, tapi kalian juga harus tulis di kolom komentar kalian kuliah jurusan apa. Habis itu gue akan diskusi dan gue akan kasih pandangan gue apa korelasinya jurusan kalian dengan dunia ekspor. Misalnya kalian yang kuliah di jurusan industri, kuliah di jurusan ketahanan pangan, terus di yang itulah. Gue akan share opini gue dan apakah jurusan kalian itu punya dampak yang signifikan untuk dunia ekspor di Indonesia. Ini akan jadi pembicaraan menarik dan diskusi yang menarik kalau misalnya kita udah bahas apakah jurusan kalian itu bisa dipakai untuk mendorong dunia ekspor di Indonesia. Jadi jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, main gini pasti tahu nih soal pelayaran. Jadi memang benar CMA CGM itu punya kapal namanya Othello, adalah salah satu kapal terbesar yang pernah sandar di Indonesia. Tapi kapal Othello ini sebenarnya kalah besar sama namanya CMA CGM Bougainville. Wah, ini namanya CMA CGM Bougainville, gede banget gila. Lihat deh, kapal ini sanggup mengangkut 18.000 TEUs atau 18.000 kontainer ukuran 20 feet. Ukuran kapalnya itu 400 meter, panjangnya lebarnya 54 meter. Kalau panjangnya 400 meter, sedangkan lapangan sepak bola itu 100 meter, berarti itu kapal panjangnya 4 kali Gelora Bung Karno. Bayangin segede apa itu kapal 4 kalinya GBK. Dan kalau ngangkutnya 18.000 kontainer, sedangkan satu kontainer panjangnya 6 meter, itu kalau kontainernya 18.000 dijejer kali 6 meter, itu panjangnya 108.000 meter atau 108 km. Itu satu kapal kalau dijejer kontainernya hampir nyampe Jakarta Bandung. Industri ekspor sebesar itu loh. Kan buat teman-teman yang kuliah ambil jurusan logistik,
Jadi tahun 2017 akhir gue tuh bikin satu perusahaan logistik namanya Piniship. Jadi kalau kalian nggak tahu Piniship itu apa, coba cari di Google PINISHIP. Jadi itu adalah startup logistik. Jadi kayak perusahaan logistik kita balut dan kita leverage dengan teknologi sampai akhirnya perusahaan kita itu menjadi salah satu kayak partner pemerintah untuk membantu program tol laut. Dan juga orientasi perusahaan logistik gue itu hanya berfokus untuk ekspor, bukan impor. Meskipun pernah ada tawaran 10 juta dolar juga gue tolak. Ya hari itu sebenarnya nolaknya juga berat sih. Tapi menurut gue dan idealisme gue akan bawa ekspor itu lebih dari impor. Masa gue terima abis itu gue bikin impor lebih gampang? Enggak lah ya. Oke, back to topic. Jadi kalau kalian sekarang lagi kuliah jurusan logistik, kalian gak usah takut. Karena pasti kepake kok. Logistik tidak akan pernah hilang kecuali ada teleport. Cuman yang kalian harus paham, dunia logistik ini tuh berkembang banget seiring jalannya teknologi. Jadi harus ada teknologinya. Kita di Lampung tapi tengkulak belinya dengan harga rendah. Sebenarnya kalau konsepnya kayak gini kalian tuh mikirnya terbalik. Berarti yang kalian masih pikir adalah kalau punya barang panen terus jualnya ke tengkulak. Jadi intinya adalah kalian cuma berharap sama tengkulak untuk beli harga lebih baik. Itu mah nggak usah diharapin karena mereka tidak akan melakukan seperti itu. Nature bisnis mereka adalah mereka beli harga semurah-murahnya. Itu adalah nature bisnis mereka. Berarti cara lain yang bisa kalian lakukan adalah kalian coba memasarkan produk kalian ke luar negeri langsung tanpa menggunakan tengkulak. Jadi intinya kalian punya barang, kalian panen, kalian jual sendiri langsung ke luar negeri. Ini notabene kalau teman-teman yang punya produk ya. Kalian bisa memasarkan dan kalian bisa cek ke luar negeri pasar mana yang kalian bisa tuju dengan barang kalian. Gue percaya kalau pemuda-pemudi daerah berpikirnya seperti ini, gue berani jamin banyak lapangan kerja yang terbuka dan ekonomi daerah pasti maju. Jadi intinya adalah, ayo sama-sama kita belajar ekspor supaya produk daerah go internasional. Semangat ekspor!